everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini, sesuai judulnya lagi, aku bakal share ke kalian salah satu tahap dari perskincarean, yaitu exfoliating. Di sini tuh aku akan bahas apa sih yang dimaksud dengan exfoliating itu, terus manfaatnya apa dan jenisnya itu apa aja. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Exfoliating itu adalah pengangkatan sel-sel kulit mati di wajah kita, karena kan biasanya kita sebagai perempuan itu kadang menggunakan make up, baik itu make upnya yang berat maupun make upnya itu yang ringan. Di exfoliating itu gunanya untuk mengangkat sel-sel kulit mati ataupun sisa-sisa make up di wajah kita. Manfaat dari exfoliating itu sendiri, pertama udah pasti mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita, karena pasti kalau kita menggunakan make up, foundation ataupun bedak yang kita gunakan di wajah kita itu akan masuk ke dalam pori-pori kita, dan apabila kita lakukan exfoliating maka sel-sel kulit mati itu akan tertumpuk di dalam pori-pori kita, sehingga pori-pori kita itu akan membesar, terus akan muncullah jerawat, beruntusan, terus bisa juga menyebabkan wajah kita itu menjadi kusam. Jadi manfaat dari exfoliating itu sangat-sangat bermanfaat banget di wajah kalian yang sebentar lagi usianya 25 tahun dan beranjak mau sampai ke 30 tahun. Itu aku saranin kalian wajib banget yang namanya melakukan exfoliating. Salah satu akibat dari menumpuknya sel-sel kulit mati di wajah kita itu adalah terjadinya penuaan dini dan menyebabkan kerutan mulai bermunculan. Dan yang kedua itu akan mengatasi dan menghilangkan yang namanya jerawat dan beruntusan. Kalau misalnya kalian bertanya kenapa kok bisa exfoliating itu bisa menghilangkan jerawat dan beruntusan, ya sudah jelas pasti karena dengan kita menggunakan make up sehari-hari, baik itu yang berat maupun yang ringan, arti itu ada sisa-sisanya, dan sisa-sisa itulah menumpuk di pori-pori kita. Dan jika kita tidak membersihkan dengan melakukan exfoliating, nah yang nantinya itu akan menumpuk, membuat pori-pori kita besar, dan disitulah akan juga muncul yang namanya jerawat maupun beruntusan. Nah, kemudian manfaat lain bisa mengecilkan pori-pori, karena kenapa? Ketika kita menggunakan make up, baik itu yang berat ataupun yang ringan, itu pasti sisa-sisa dari make up kita itu akan masuk ke dalam pori-pori kita, dan lama-kelamaan itu akan menumpuk jika kita tidak bersihkan secara rutin dan benar. Dan yang ketiga juga bisa mencerahkan wajah kita. Nah, bagi kalian yang memiliki wajah kusam, kalian bisa coba lakukan exfoliating. Nah, salah satu penyebab wajah kalian itu menjadi kusam itu karena adanya sel-sel kulit mati yang udah tertumpuk. Karena dengan melakukan exfoliating itu adalah salah satu cara untuk bisa membantu mencerahkan wajah kalian. Karena kenapa? Mungkin salah satu penyebab di antara wajah kalian itu masih kusam walaupun kalian menggunakan skincare apapun, tapi kalau misalnya kalian gak pernah yang namanya itu exfoliating, itu sama aja sel-sel kulit mati kalian itu tertumpuk di dalam pori-pori kalian, sehingga itu menyebabkan terjadinya wajah kalian itu kusam. Dan kemudian manfaat lain juga yang kita dapatkan ketika kita melakukan exfoliating itu adalah agar skincare ataupun produk-produk yang akan kita gunakan setelahnya itu bisa bekerja secara maksimal lagi, karena sel-sel kulit matinya itu udah nggak ada dan terbentuklah sel-sel baru lagi, sehingga produk-produk yang akan kita gunakan itu lebih menyerap dan bekerja lebih maksimal lagi. Nah, kalau untuk berapa kali seminggunya itu tergantung dari jenis kulit kalian, teman-teman. Misalnya jenis kulit kalian itu normal, nah kalian bisa melakukan exfoliating itu 1-2 kali aja seminggu. Dan sedangkan kalau misalnya jenis kulit kalian itu cenderung kering, kalian bisa exfoliating itu dengan melakukan 1 kali aja seminggu. Karena kalau untuk kulit kering cenderung itu lebih sensitif dan cepat banget nih yang namanya iritasi. Jadi kalau untuk exfoliating itu aku saranin kalian bisa menggunakan 1 kali aja dalam seminggu. Dan kemudian untuk tipe kulit yang ketiga itu yang cenderung berminyak, kalian bisa melakukan exfoliating 2-3 kali dalam seminggu untuk bisa mengurangi yang namanya tertumpuknya kotoran ataupun minyak di pori-pori kita.
Kalau untuk exfoliating itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada chemical exfoliating. Nah, yang kedua itu juga ada yang namanya physical exfoliating. Nah, kalau untuk yang chemical exfoliating itu cara kerjanya kalian jumpa di toner ataupun serum acid. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu serum atau toner itu ada kandungan exfoliatingnya, bisa lihat aja di bagian ingredientsnya itu ada nggak AHA ataupun BHA-nya. Kalau misalnya ada AHA dan BHA, nah fungsi dari serum ataupun toner itu berarti ada fungsi exfoliatingnya, yang dimana untuk serum dan toner yang ada kandungan AHA dan BHA-nya itu aku saranin nggak boleh pakai setiap hari, karena ketahui bersama kalau exfoliating itu tuh nggak bagus banget untuk kita tekan setiap hari, yang nantinya akan menyebabkan kulit kita itu akan jadi lebih cenderung kering, sensitif, dan bahkan menjadi iritasi. Kalau misalnya contoh-contoh produk untuk chemical exfoliating di sini tuh kalian bisa menggunakan kayak dari COSRX yang seperti ini tonernya, dan kalaupun kalian untuk salah satu contoh serum yang bisa digunakan sebagai exfoliating, kalian bisa pakai dari Avoskin yang seperti ini. Nah, kalian yang mau menggunakan jenis chemical exfoliating, kalian bisa menggunakan toner ataupun serum yang ada kandungan AHA dan BHA-nya. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak perlu repot-repot untuk men-scrub muka kalian, kalian bisa aja menggunakan toner ataupun serum yang ada kandungan AHA BHA-nya. Itu adalah physical exfoliating. Nah, kalau untuk physical exfoliating itu sendiri itu biasanya kita jumpai dalam bentuk scrub ataupun bentuknya pad, dan ada juga yang brush untuk bisa lebih membersihkan wajah kita. Nah, di sini tuh aku mau kasih contoh karena kebetulan aku punya yang bentuknya itu physical exfoliating. Di sini tuh aku biasanya untuk exfoliatingnya aku menggunakan produk dari Sweet Eyes seperti ini. Itu yang menggunakan yang Fresh Skin Apricot Scrub. Nah, ini tuh bagus banget untuk juga kalian yang mau menggunakan physical exfoliating, karena ini tuh butirannya nggak begitu besar kalau yang ini. Jadi bagus banget untuk membantu membersihkan, memiliki kulit yang berjerawat, beruntusan, ataupun yang iritasi. Kalian bisa mencoba produk Sweet Eyes yang varian oatmeal yang seperti sini aku kasih gambarnya, karena ini tuh yang varian oatmeal itu ukurannya kecil banget, jadi masih aman untuk kalian gunakan yang kulit sensitif. Dan kalau misalnya kalian yang kulitnya normal, kalian bisa menggunakan Sweet Eyes Fresh Skin-nya yang ini, karena ini tuh masih bagus banget juga untuk butiran scrubnya itu nggak besar-besar, masih aman banget untuk kita gunakan. Kemudian kalau misalnya kalian yang nggak mau capek-capek untuk melakukan scrub begitu, bisa menggunakan exfoliating yang dalam bentuknya itu pad, yang seperti di sini tuh aku gunakan dari Neogen yang seperti ini, Neogen Charcoal Pad. Nah, ini tuh bagus banget membantu mengecilkan dan mengurangi sel-sel kulit mati di wajah kita, karena ini tuh ada kandungan karkolnya yang pasti ini tuh bermanfaat banget untuk mengecilkan dan membersihkan pori-pori kalian lebih benar lagi, lebih menyeluruh. Produk dari Neogen Padnya ini tuh bagus banget karena ini tuh ada dua sisi gitu. Di sini tuh aku akan kasih lihat ke kalian. Nah, bentuknya itu kayak gini. Tuh, kayak gini. Tuh, di sisi sininya ini tuh semua warna hitam kayak gini. Ini tuh ada kandungan karkolnya yang berfungsi bagus banget untuk bisa mengecilkan dan membersihkan pori-pori kita. Sedangkan kalau untuk di bagian belakangnya ini tuh putih aja kayak gini. Nah, bagi kalian yang mau menggunakan exfoliating dari Neogen Pad yang ini, kalian bisa menggunakan sisi yang warna hitamnya ini dulu, karena ini tuh bagian ininya tuh kasar. Jadi kalian bisa langsung gosok aja gitu untuk bagian hitamnya ini dulu. Kemudian kalau udah, kalian bisa menggunakan di bagian sebelahnya yang warna putih ini tuh bagian halusnya, untuk bisa lebih membersihkan aja sisa-sisa dari kita menggunakan yang bagian sebelahnya yang ini gitu. Jadi ini tuh bagus banget juga untuk bisa kita gunakan dalam melakukan exfoliating. Itu aku ganti-ganti aja, kalau misalnya aku lagi muncul jerawat ataupun beruntusan, aku menggunakan yang Sweet Eyes ini. Kadang juga aku ganti-ganti aja menggunakan dari Neogen Pad yang ini kalau misalnya wajah aku membutuhkan exfoliating tetapi kulit aku itu lagi nggak ada jerawat atau beruntusan, aku biasanya menggunakan yang ini. Nah, bagi kalian yang mau melakukan exfoliating, cari aja exfoliating apa yang cocok dengan kalian. Yang penting kalian perhatikan aja jenis dan masalah kulit kalian.
Nah, jadi bagi kalian yang mau tanya-tanya sekitar perskincarean, nanti kalian bisa langsung tulis di komen aja. Nanti kalau misalnya bisa jawab, nanti aku langsung jawab. Tapi kalau misalnya nggak bisa jawab, nanti kita sama-sama cari tahu. Karena di sini tuh aku mau disclaimer juga dulu bahwa di sini tuh aku bukan expert, aku bukan dokter kecantikan. Di sini tuh aku mau sharing aja ke kalian selama ini apa aja yang aku gunakan dan manfaatnya yang selama ini tuh aku dapat dan aku share ke kalian. Dan di sini tuh aku berharap semoga apa yang aku share aku dapat semoga bermanfaat aja untuk kalian. Nah, yang jadi pada intinya kesimpulan dari video aku kali ini yaitu exfoliating itu adalah salah satu tahap dari perskincarean yang sangat wajib kalian lakukan untuk bisa mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Ya, kita bisa terhindar dari namanya jerawat, beruntusan, kulit kusam, penuaan dini, kerutan, masih banyak lagi manfaat lainnya. Dan bagi kalian yang tahu manfaat dari exfoliating dan masih mau mencari tahu exfoliating apa aja yang cocok untuk kalian, bisa cari sesuai dari jenis kulit. Untuk melakukan exfoliating cukup 1-3 kali aja dalam seminggu, tergantung sesuai dengan jenis kulit kalian yang seperti aku jelasin sebelumnya. Dan cukup sekian dulu video dari aku, semoga video ini tuh bermanfaat banget untuk kalian. Dan di sini tuh aku tegasin lagi, di sini tuh aku bukan expert, di sini tuh aku bukan dokter kecantikan, di sini tuh aku hanya sekedar share aja ke kalian ilmu yang aku dapat dan pengalaman aku yang udah aku terapin di dalam perskincarean aku selama ini, dan semoga bermanfaat banget untuk kalian. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, kemudian komen di bawah kalian mau request video apa lagi, dan jangan juga lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar aku lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Dan jangan juga lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi kalau ada video terbaru lagi dari aku. Dan cukup sekian dulu, see you on my next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.